Hidayatullah dari Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Kalau ada suami ketika diajak menjadi imam untuk berjamaah, tapi dia gak pernah mau untuk dijadikan imam, sampai istrinya sangat marah sama dia. Karena sejak menikah, kalau diajak sholat menjadi imam, dia gak pernah mau. Apakah si istri itu berdosa, Buya? Mohon penjelasannya, Buya. Terima kasih. Baik. Salat berjamaah di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu dan jumhur hukumnya adalah fardu kifayah dan sebagian mengatakan sunnah muakkadah yang dikukuhkan. Jika ada seorang suami yang belum biasa salat berjamaah, jangankan kok jadi imam, salat berjamaah. Selagi salat berjamaah bukan wajib, ain bukan wajib atas orang per orang, maka hendaknya di dalam membawa orang kepada jamaah harus dengan himbauan yang indah, khususnya suami istri. Dengan himbauan, khususnya suami istri. Apalagi masalah menjadi imam. Kalau Anda merindukan suami Anda jadi imam, maka ya yang halus dong. Sebenarnya kita akan kembali kepada bagaimana Anda pilih dia, kan gitu loh. Anda yang memilih, Anda harus bisa menerima dengan segala kekurangannya, kan begitu. Kalau masalah menjadi imam, jangan sampailah gara-gara suami tidak mau menjadi imam lalu Anda keras dengan beliaunya. Bukan sebuah kewajiban. Anda boleh marah kalau memang beliaunya tidak melaksanakan sholat. Selagi beliaunya masih melakukan sholat 5 waktu, hanya belum bisa jadi imam. Mungkin belum ngerti ilmunya jamaah, belum ngerti ilmunya jadi imam. Maka kalau Anda marah-marah dengan dia, ya salah. Urusan-urusan yang wajib seharusnya kalau Anda perlu marah. Salat berjamaah. Tapi kan saya rindu pengen punya imam semacam itu. Nah, ini biasanya jangan-jangan masuk wilayah hawa nafsu. Hawa nafsu, merasa dia lebih baik dari suami, khawatir. Tapi insya Allah Anda orang solehah. Tapi kerinduan Anda untuk menjadikan suami Anda orang ahli ibadah, menjadi imam itu baik, sah-sah saja. Tapi jangan ditumpangi dengan marah. Karena suami Anda tidak melakukan keharaman kok. Kenapa harus marah-marah? Tetap dengan imbauan yang benar. Bahkan mungkin Anda harus cari tahu yang halus, yang lembut. Apakah karena dia tidak bisa menjadi imam? Mau jadi imam begitu saja kok nggak mau imam istrinya? Mungkin dia tidak ngerti jadinya. Tidak punya ilmu. Nah kemudian kadang kalau ingin memberitahu suami, jangan secara langsung Anda. Orang lain yang bawa suami Anda ke majelis ilmu. Sering menghadiri majelis ilmu, tambah ilmu, nanti akan ada kesadaran nanti. Tiba-tiba berani jadi imam. Kan aneh sekali, cuma jadi imam saja, dia juga sholat kok nggak mau. Ini ada apa? Atau punya penyakit was-was, nah gitu. Nah kalau begitu nanti ini selesaikan. Maka jangan buru-buru marah dulu. Maka tidak perlu Anda sampai marah dulu. Apalagi ini menghimbau kemuliaan. Sebab buahnya adalah kalau sudah amarah Anda hadirkan tidak enak di dianya, tidak enak di Anda. Anda sholat pun masih nggak khusyuk. Kenapa? Ingat pengen jadi makmumnya suaminya, tapi suaminya nggak mau. Ya kan? Akhirnya perilaku Anda akan berubah kepada suami Anda. Di sisi lain, wahai para suami, hibur istrimu yang hanya di rumah itu. Jangan sampai Anda rajin-rajin berjamaah di masjid, akan tapi istrinya tidak diberi kesempatan. Hanya suruh melahirkan sama menanak nasi. Ini kan kasihan betul. Beri kesempatan istrimu agar merasakan nikmatnya sholat berjamaah. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, bahkan jumhur ulama, dihimbau kalau kita itu menolong orang lain untuk berjamaah biarpun kita sudah berjamaah. Anda sholat berjamaah di masjid, akan tapi saat kembali ke rumah, tolong istrimu agar bisa berjamaah. Kamu jadi imam untuk istrimu berjamaah. Atau sebelum pergi ke masjid, sholat dulu dengan istri agar istri merasakan berjamaah di rumah. Kemudian Anda pergi ke masjid. Karena keutamaan yang sungguh Anda di masjid seorang laki-laki. Tapi bukan berarti istri di rumah ditelantarkan. Anda punya ilmu, makanya i'adah. Sholat mu'adah, mengulang sholat dengan berjamaah itu adalah dianjurkan, termasuk sunnah. Pada zaman Nabi ada seorang laki-laki datang ke masjid sendirian. Jamaah sudah didirikan selesai. Dia bingung toleh kanan, toleh kiri. Nabi melihat dia, kasihan. Nabi mengatakan, man saya tasaddaq bihadzal rajul. Siapa yang mau berderma dengan laki-laki ini? Fal yusalli ma'ah, hendaknya sholat dengan dia. Salah satu sahabat Nabi berdiri menemani dia sholat berjamaah. Maka perlu kita menolong orang lain yang belum berjamaah. Kita berjamaah dengan dia. Cuman karena ini suami istri, maka Anda yang jadi suami,
istri. Ada jadi imam, suami jadi imam, istrinya jadi makmum. Tapi selain daripada suami istri, maka yang jadi imam hendaknya adalah yang sholat yang pertama, bukan Anda yang mengulang. Yang mengulang menjadi makmum. Yang pertama adalah sholat, jadi yang ditolong jadi imam, seperti itu. Jadi tolonglah suami jangan sampai seperti dalam cerita ini, jadi imam saja kok nggak mau. Ini kan demi kemesraan, keindahan. Kemesraan itu kan bukan hanya suap-suapan saja. Sholat berjamaah, zikir bareng, doa bersama, indah, baca Quran. Itu seperti itu seharusnya. Ya, dalam keadaan normal, dalam keadaan mungkin ya. Jangan setelah itu ada istri nuntut, suami saya jauh di sana, nggak pernah baca Quran. Lah, laki-laki nuntut nggak indah. Selagi mungkin lakukan keindahan sebaik-baiknya. Selagi mungkin, ya, jangan sampai. Tapi ingat, selagi itu bukan sebuah kewajiban, jangan sampai dengan amarah. Itu himbauan agar berjamaah, agar menjadi imam buat Anda. Ini kan himbauan kebaikan, tapi kalau sudah Anda tumpangi dengan amarah, akan jadi tidak indah semuanya. Wallahu a'lam bishawab.